Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di channel Delta 4C. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial singkat tentang penjelasan perhitungan reaksi perletakan dan gaya dalam dengan pembebanan berikut ini yang tertumpu di atas tumpuan CD dan tumpuan roll menggunakan file Microsoft Excel. Baik teman-teman, kita langsung saja membuka file Microsoft Excel-nya. Ini dia file Microsoft Excel-nya yang sudah kami buat. Tapi teman-teman, sebelum melanjutkan ke perhitungan dahulu, di sini saya memiliki 4 langkah atau tahap cara penyelesaian perhitungannya. Yang pertama, mengenal gaya aksi pada struktur sederhana. Yang kedua, perhitungan reaksi peletakan. Yang ketiga, perhitungan gaya-gaya dalam pada struktur. Dan keempat, grafik MDN yang terjadi akibat pembebanan pada struktur. Baik, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mengenal gaya aksi. Sebelum teman-teman menghitung nilai reaksi di titik A dan titik D, teman-teman harus terlebih dahulu mengenal pembebanan yang bekerja pada struktur ini. Pada struktur ini ada 3 buah beban yang bekerja. Yang pertama, beban terbagi rata dengan berbentuk persegi panjang dengan besar nilai Q1-nya 30 kN per meter dan tertumpu di atas L1 sepanjang 8 meter. Yang kedua, beban terpusat B dengan sudut kemiringan alfa yang bekerja di titik B dengan besar nilai B-nya sama dengan 10 kN. Yang ketiga, beban terbagi rata dengan berbentuk segitiga dan besar nilai Q2-nya sama dengan 20 kN yang tertumpu di atas bentang panjang L3, yaitu 6 meter. Teman-teman, saya akan mengurai beban-beban yang bekerja pada struktur ini ke dalam prinsip gaya. Seperti yang kita telah ketahui secara bersama, untuk mengubah pembebanan ke prinsip gaya, ia harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu yang pertama, mempunyai titik tangkap atau titik keseimbangan, yang kedua, mempunyai R, dan yang ketiga, mempunyai besaran nilai. Untuk beban terbagi rata dengan berbentuk persegi panjang, letak titik tangkapnya atau arahnya yaitu atau titik keseimbangannya yaitu 1/2 dari L1 di sebelah kiri dan 1/2 dari L1 di sebelah kanan. Arahnya ke bawah sesuai dengan gravitasi. Besar nilainya ditentukan dari luasan area ini, yaitu nilai Q1 besar sama dengan Q1 kecil dikali dengan L1, sehingga didapatlah nilai 240 kN. Sedangkan untuk beban terbagi rata dengan berbentuk segitiga, letak titik berat atau titik keseimbangannya berada 1/3 dari L3 di sebelah kiri atau di dekat sudut siku-siku dan 2/3 dari L3 di sebelah kanan. Arahnya ke bawah dan besar nilainya sesuai dengan area luasan ini yaitu 1/2 dari Q2 kecil dikali dengan L3. Maka didapat hasilnya 60 kN. Yang ketiga, untuk beban terpusat dengan sudut kemiringan alfa, titik tumpunya berada di titik tangkapnya berada di titik B. Arahnya kemiringan sesuai dengan alfa derajat atau di sini 30 derajat. Teman-teman harus mengubah arahnya yang 30 derajat ini menjadi ke arah vertikal yang tegak lurus terhadap bentang dan ke arah horizontal yang sejajar dengan sumbu penampang. Untuk mengubah ke P vertikal menggunakan rumus P sin alfa karena menjauhi sudut. Sedangkan untuk merubahnya ke P horizontal yaitu harus dikalikan dengan P cos alfa karena mengimpit pada sudut. Makanya besar nilai dari P vertikal sama dengan P sin alfa didapat 5 kN. Sedangkan untuk besar nilai dari P horizontal yaitu didapat 8,66 kN. Dari hasil uraian beban-beban yang bekerja ke dalam prinsip gaya sehingga mempermudah kita mencari reaksi di titik A dan titik D karena letak dari gaya-gaya sudah kita ketahui. Baik, kita masuk ke langkah yang kedua, perhitungan reaksi perletakan. Teman-teman, kita akan menghitung reaksi perletakan pada titik A dan titik D. Titik A terdiri atas tumpuan CD yang bekerja 2 buah gaya yaitu VA dan AH. Sedangkan pada titik D, tumpuan roll yang hanya bekerja pada 1 gaya yaitu VD. Teman-teman,
kita menghitung resiprotal, kita harus memperhatikan prinsip keseimbangan gaya, yang dimana nanti kita akan menghitung sigma momennya sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Tapi teman-teman, sebelum kita menghitung hal tersebut, di sini saya mau membangun sebuah asumsi. Jika teman-teman menghitung sigma momen sama dengan 0, maka gaya-gaya yang bekerja searah jarum jam atau menyebabkan batang berputar searah jarum jam adalah nilainya positif, dan yang bekerja sebaliknya atau menyebabkan batang berlawanan arah jarum jam nilainya negatif. Sedangkan untuk penjumlahan gaya-gaya yang bekerja secara vertikal, arah yang ke atas adalah positif dan arah yang ke bawah adalah negatif. Untuk sigma horizontal atau penjumlahan nilai secara horizontal, yang ke kanan positif dan yang ke kiri negatif. Baik, teman-teman, kita mau saja ke perhitungan pada sigma momen, yaitu penjumlahan gaya-gaya yang bekerja akibat adanya lengan jarak. Oke, saya akan mencari berapa nilai reaksi pada VD, sehingga saya menggunakan sigma momen A membuktikan pada tumpuan A, VA, dan HA sebagai titik pusat rotasi, sehingga VA dan HA nya 0. Makanya sigma momen A nya sama dengan 0, momen sama dengan gaya kali jarak, berarti gaya reaksi yang bekerja yaitu VD, berarti VD dikali dengan jaraknya yaitu L. Sedangkan nilainya minus karena dia menyebabkan batangnya berputar berlawanan arah jarum jam sehingga minus. Sedangkan untuk Q1 nya nilainya plus karena menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Untuk dengan jaraknya untuk Q1 yaitu 1/2 dari L1 karena posisi Q1 nya di sini di tengah. Q2 nya positif karena searah jarum jam dengan jaraknya yaitu 1/3 dari L3 ditambah dengan L2 ditambah dengan L1. Untuk vertikal nilainya positif dikali dengan jaraknya yaitu L1, positif karena searah jarum jam. Dari persamaan di atas dimasukkanlah nilai jarak atau nilai gaya yang sudah diketahui, kemudian dijumlahkan. Setelah sama dengan ini, teman keluarkan dibagi sehingga didapat nilai VD-nya yaitu 102,22 kN dengan arah yang ke atas. Oke, VD-nya sudah saya temukan, tinggal saya mencari nilai VA dan HA-nya. Saya buat untuk mencari nilai VA-nya, saya gunakan sigma momen D sekaligus, walaupun kita sudah bisa menggunakan sigma vertikal. Tetapi saya menggunakan sigma momen D sama dengan 0. Di sini nilai VA-nya tertuju ke D, semua gaya tertuju ke D, sehingga gaya reaksi yang bekerja yaitu VA, HA-nya 0 karena tidak memiliki lengan jarak, VA-nya ada karena dengan jaraknya 18, makanya VA dikali dengan 18 searah jarum jam, nilainya positif. Yang terus untuk Q1 nya berlawanan arah jarum jam, nilainya minus dengan jarak yaitu 1/2 dari L1 ditambah L2 ditambah dengan L3. Untuk Q2 nya 2/3 dari L3. Q2 nya karena letaknya di sini maka dengan jaraknya hanya 2/3 dari L3. Sedangkan untuk vertikal yaitu titiknya mulai dari sini dengan jaraknya yaitu L2 ditambah dengan L3. Dimasukkanlah nilai-nilai di atas jarak dan besarnya gaya yang sudah diketahui pada persamaan ini, sehingga didapatlah hasil nilai VA-nya 202,78 kN dengan arah yang ke atas. Untuk penjumlahan gaya yang bekerja secara vertikal atau sigma vertikal sama dengan 0. Di sini gaya yang bekerja yaitu ada VA, ada VD. Untuk gaya reaksi, gaya aksinya ada Q1, ada V vertikal dan Q2. Kenapa gaya aksinya minus? Karena dia mengarahnya ke bawah, reaksinya ke atas karena yaitu plus. Sehingga dijumlahkan hasilnya karena semua gaya sudah diketahui sehingga hasilnya harus 0, ya sudah dapat 0. Oke. Jadi kita masuk ke penjumlahan sigma horizontal sama dengan 0. Ada HA ke kanan dengan asumsinya ke kanan yaitu plus, dan pH-nya ke kiri yaitu minus, sehingga didapat hasil HA-nya dikeluarkan persamaan didapat 8,66 kN dengan arah yang ke kanan.
Baik, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu perhitungan gaya-gaya dalam pada struktur di atas ini. Dalam perhitungan gaya dalam di sini, teman diminta harus menghitung nilai momen, nilai lintang, dan nilai normal di setiap atau di sepanjang potongan A sampai D. Jika teman-teman melakukan potongan dengan interval 1 meter atau potongan per 1 meter, maka teman-teman akan mendapatkan 18 potongan. Namun di sini saya akan memotong berdasarkan persamaan atau jarak yang menghasilkan sebuah persamaan yang sama. Nah, di sini saya memotong berdasarkan potongan dari A ke B, B ke C, dan C ke D atau D ke C, yaitu saya mendapatkan 3 buah potongan berdasarkan sebuah persamaan di masing-masing potongan yang sama. Tinggal saja saya memasukkan jarak pada persamaan tersebut. Oke teman-teman, kita masuk ke potongan 1-1 bentang AB. Intervalnya 0 lebih kecil X lebih kecil dari 8. Oke teman-teman, disinilah bentuk potongan dari persamaan AB sepanjang jarak AB, yaitu makanya untuk mencari nilai momennya, yaitu gaya kali jarak, maka momennya persamaannya mx nya sama dengan VA dikali dengan sepanjang X karena semua tertuju ke B, terus dikurang dengan untuk nilai Q nya yaitu Qx pangkat 2 diper dengan 2. Ini didapat dari gaya kali jarak dengan jarak. Oke, sehingga dari hasil persamaan ini dimasuk nilai gayanya kecuali nilai dengan jaraknya. Makanya VA nya dimasukkan 202,778, nilai Q kecilnya 30 dan dibagi 2 sehingga dapat 15, sehingga dapatlah sebuah persamaan ini. Di sini teman-teman tinggal masukkan, apabila sudah mendapatkan persamaan begini, tinggal masukkan nilai X-nya ke persamaan berikut, sehingga kita bisa mengetahui berapa besar nilai MX pada jarak-jarak tertentu. Oke, misalnya jaraknya 0, kita masukkan ke persamaan di atas, maka MX-nya sama dengan 0. Atau MX-nya jarak 0 sama dengan 0. Misalnya jaraknya 1, maka MX jarak 1, nilai MX jarak 1 yaitu 187,778. Sampai seterusnya untuk X-nya sama dengan 8. Makanya MX dengan besar sejarak 8 yaitu 662,22 km. Untuk perhitungan nilai lintang di sini teman-teman hanya melihat gaya-gaya yang bekerja secara vertikal. Oke. Untuk gaya-gaya yang bekerja secara vertikal, maka kita dapat persamaan lintangnya atau dx-nya sama dengan, yaitu ada VA, ada nilai Q. Nilai Q kali X ini didapat dari luasan area ini, besarnya Q dan jaraknya X, makanya Q dikali dengan X. Sehingga didapatlah persamaan 202,778, yaitu dari nilai VA dikurang dengan 30 kali X, 30 nilai Q. X yang ini nanti kita masukkan jarak per 1 meter, interval 1 meter. Untuk mengetahui nilai dx sepanjang bentang AB dengan jarak sepanjang 8 meter. Untuk X-nya sama dengan 0, nilai dx-nya sama dengan 202,778 kN. Untuk X-nya sama dengan 1, nilai dx-nya atau jaraknya sepanjang 1 besar nilai dx-nya 187,778 kN. Sampai pada untuk X-nya sama dengan 8. Maka dx-nya sama dengan 82,778 kN. Untuk gaya normalnya di sini, yaitu gaya yang bekerja pada sumbu, indeksnya sama dengan yang terlihat hanya HA, yaitu menekan batang sehingga hasilnya minus. Makanya didapatlah besar nilai normal atau NX-nya sepanjang batang A ke B ditekan yaitu minus 8,66 kN. Sedangkan pada option B, potongan 2-2 bentang B ke C dengan interval 0 lebih kecil X lebih kecil dari 4. Inilah penampang atau gaya-gaya yang bekerja pada potongan 2-2. Ada nilai VA, HA, Q1, P dengan sudut kemiringan alfa, juga ke vertikal dan ke horizontal. Di sini teman-teman kita akan menghitung nilai momennya. Untuk momennya, bersamanya didapat MX-nya sama dengan
VA dikali dengan L1 ditambah dengan X dengan jaraknya. Karena berputar searah jarum jam maka nilainya plus. Sedangkan untuk Q1 nya minus karena berlawanan arah jarum jam. Dengan jarak 1/2 dari L1 ditambah dengan X. Sedangkan untuk B vertikalnya dikali dengan X saja. Horizontalnya tidak ada dengan jarak dan HA tidak ada dengan jarak. Nah, makanya dari persamaan di atas dimasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui selain nilai yang berupa variabel X, maka didapatlah satu nilai persamaan yaitu minus 42,222 dikali dengan X ditambah 662,222. Nah, dari persamaan di atas dimasuklah nilai jaraknya sehingga kita bisa melihat berapa besar nilai MX-nya. Untuk X-nya sama dengan 0, dimasukkan ke persamaan di atas, maka nilainya sama dengan 662,222 kN/meter. Untuk X sama dengan 1, didapat nilai 620 kN/meter. Sampai untuk X sama dengan 4, MX-nya didapat 493,33 kN/meter. Sedangkan untuk bintangnya, pada potongan 2 sini, gaya yang bekerja itu ada VA, nilai Q1 dan B vertikal. Karena semua nilainya sudah diketahui, makanya dijumlahkan didapat X-nya sama dengan minus 42,222 kN, jadi sepanjang batang B ke C. Untuk NX-nya di sini ada gaya HA yang bekerja ke kanan dan B vertikal bekerja ke kiri menarik batang, sehingga yang menekan nilainya minus dan yang menarik adalah nilainya plus, dijumlahkan NX-nya sama dengan 0. Kita masuk ke option C, yaitu tinjau balik potongan 33 bintang DC. Untuk potongan 33 saya melakukan tinjau balik saja supaya persamaannya tidak terlalu banyak dengan interval 0 lebih kecil X dan lebih kecil dari 6. Makanya dilihat penampang demikian. Oke, di sini gaya-gaya sudah terlihat. Tinggal kita mencari berapa besar momentnya atau persamaan momentnya. MX-nya sama dengan, karena ditinjau balik maka saya taruh nilai minusnya di depan. Oke, untuk VD-nya bekerja searah berlawanan arah jarum jam, nilainya minus dikali dengan jaraknya X, terus ditambah dengan Q2 dikali dengan X pangkat 3 diper dengan 6 dikali dengan L3 ini didapat dari persamaan luasan segitiga ini dikali dengan jarak. Teman-teman bisa mengurainya. Makanya didapat MX-nya dimasukkan minus dikali minus VD didapat plus nilainya, terus minus dikali dengan plus hasilnya minus sehingga dimasukkan nilai gayanya, didapat persamaan MX-nya minus 0,556 dikali X pangkat 3 ditambah 102,22 dikali dengan X. Makanya untuk setiap jarak kita masukkan ke persamaan di atas sehingga berapa besar nilai MX yang diketahui. Untuk X-nya sama dengan 0, MX-nya sama dengan 0. Untuk X-nya sama dengan 1, MX-nya sama dengan 101,667 kN/meter. Sampai seterusnya untuk X sama dengan 6, maka didapat MX-nya sama dengan 493,33 kN/meter. Oke, itu untuk lintangnya. Di sini gaya yang bekerja secara vertikal, yaitu VD dan terus besar dari nilai Q2 besar. Karena di sini jaraknya belum diketahui, maka dikeluarkan persamaannya demikian, yaitu Q2 X pangkat 2. Dimasukkan nilai VD-nya minus 102,22 ditambah dengan nilai Q-nya 20 kN dikali dengan 2 dikali dengan pajak bentang ini adalah L6. Makanya didapat persamaan lintangnya 1,667 kali X pangkat 2 dikurang 102,222. Dari persamaan di atas dimasuk nilai jaraknya ke dalam persamaan tersebut sehingga diketahuilah besar nilai dx berjarak masing-masing. Untuk X-nya sama dengan 0, dx-nya sama dengan minus 102,222 kN. Sampai untuk X sama dengan 6, maka didapat dx-nya sama dengan minus 42,222 kN. Untuk beda normalnya 0 karena tidak ada gaya yang bekerja. Baik, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu grafik yang terbentuk akibat dari pembebanan di atas. Ini dia teman-teman dari perhitungan di atas sehingga kita dapat sebuah grafik
Yang di sini ada grafik momennya berbentuk demikian. Terus ada grafik lintangnya yang berbentuk demikian. Dan grafik normalnya yang berbentuk demikian. Oke teman, itulah singkat tutorial dari kami. Terima kasih atas tontonannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.